Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ki Hajar, kami dari SMA Negeri 1 Raha, Kabupaten Punang, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya Zahria Ulfa. Saya Alfian Ardiansyah. Saya Muhammad Ihsan Kamil. Semansara, cerdas dan berwibawa. Halo Gen Ki Hajar, tahukah kalian bahwa negara Indonesia menjadi penyumbang sampah terbesar kedua di dunia setelah Cina? Negara kita menyumbang sebesar 8,8 juta ton per tahunnya. Menurut informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dimuat dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, pada tahun 2020 terdiri dari 289 kota atau kabupaten se-Indonesia, 17% sampah yang dihasilkan oleh masyarakat berupa sampah plastik. Berbicara soal sampah plastik, pasti tidak ada habisnya. Bisa dibilang, sampah plastik menjadi persoalan global di seluruh dunia. Walaupun masyarakat telah mengetahui dampak yang bisa ditimbulkan dari sampah plastik ini, namun masih ada saja masyarakat yang membuang sampahnya ke sembarang tempat. Seperti yang terlihat pada sungai di samping saya ini, banyak sampah plastik yang menumpuk dan menimbulkan bau yang kurang sedap sehingga mengganggu kenyamanan. Bahan kimia yang terkandung dalam sampah plastik ini dapat meresap ke dalam tanah dan berinteraksi dengan air tanah sehingga dapat mengakibatkan kualitas air tanah juga akan ikut tercemar. Kehadiran sampah plastik di lingkungan laut menimbulkan beberapa tantangan, khususnya yang menghambat sektor pembangunan ekonomi. Sampah plastik yang terperangkap di sepanjang garis pantai tidak hanya memberi dampak pada lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerugian di sektor pariwisata. Kerugian terkait ini yaitu pendapatan pariwisata yang rendah, efek buruk pada kegiatan wisata, dan bahkan yang lebih buruknya adalah rusaknya ekosistem laut. Menurut pendapat seorang ahli bernama Sivan dalam kutipannya tahun 2011, bahwa sampah plastik yang terperangkap di sepanjang garis pantai menghadirkan efek buruk bagi industri perkapalan, produksi energi, perikanan, dan budidaya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Ali, maaf ini saya baru datang. Kalian sudah capek-capek kerja, tapi saya baru datang. Tidak apa-apa, santai. Baik sekali ini sampah kalian ambil di mana? Kita ambil hitung sampah depan-depan kelasnya kita. Sampah dari kapan? Ini sampah kayaknya ini sampahnya siswa hari ini. Oh, Kamil, saya ini dengan Ulfa ada idenya kita. Bagaimana kalau sampah aqua gelas yang masih bagus seperti ini kita manfaatkan jadi lampion. Kita rangkai semenarik mungkin. Mumpung di daerah kita ini lagi tinggi permintaan lampion. wih, ide bagus juga itu. Saya juga ada ideku ini. Bagaimana kalau sampah kantong kresek ini dengan sampah aqua gelas yang sudah rusak kita jadikan bahan bakar minyak? Kalau kau bagaimana pendapatmu? Oke, setuju. Jadi kalau begitu kita akan buat dua prototipe. Yang pertama lampu lampion, yang kedua bahan bakar minyak. Siap. Baik sahabat Ki Hajar, penasaran dengan prototipe apa yang akan kita buat? Saksikan selanjutnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat lampu lampion dengan menggunakan sampah gelas mineral plastik. Pertama-tama kita bersihkan dengan menggunakan cutter, maka hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita beri lubang di kedua sisinya dengan menggunakan besi yang sudah dipanaskan atau bisa juga dengan menggunakan solder. Setelah itu kita gunting pita kawat, usahakan warna pita kawat yang digunakan sama dengan warna pilox yang akan digunakan. Kita hubungkan kedua gelas ini dengan menggunakan pita kawat yang telah dipotong. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita rangkai hingga membentuk lingkaran
seperti ini. Rangkaian gelas plastik tadi kita beri warna dengan menggunakan pilox, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita buat lagi rangkaian gelas plastik yang membentuk lingkaran dengan ukuran yang berbeda. Lalu kita rekatkan dengan menggunakan pita kawat. Maka akan membentuk bola yang simetris seperti ini. Kemudian bola lampion ini kita beri warna kembali dengan menggunakan pilox agar menghasilkan warna yang lebih menarik dan juga semua sisinya terkena cat. Setelah itu kita masukkan lampu yang sudah dirangkai dengan ada saklar dan juga colokannya. Kita masukkan ke dalam ini seperti ini. Setelah itu kita tutup dan kita rekatkan kembali menggunakan pita kawat. Sekarang kita uji coba lampu lampion yang telah kita rakit tadi, kita hubungkan dengan arus listrik. Ternyata hasilnya sangat bagus dan cukup memuaskan. Selanjutnya, kita akan membuat bahan bakar minyak dari sampah plastik. Pertama, kita siapkan pipa besi yang telah dipotong dengan ukuran kira-kira 40 cm. Selanjutnya, kita siapkan juga kaleng biskuit yang telah dilobangi pada salah satu sisinya sesuai dengan ukuran pipa besi tadi. Kemudian, kita satukan antara pipa besi dan kaleng biskuit dengan menggunakan lem besi. Selanjutnya, pipa besi yang telah dirakit dengan kaleng biskuit dan direkatkan dengan menggunakan lem besi dan hasilnya seperti ini. Lalu kita siapkan sebuah wadah yang telah diisi air. Gunanya adalah untuk merendam selang dan mencegah selang tidak melepuh saat terkena panas. Selanjutnya, kita hubungkan salah satu ujung selang dengan pipa besi dengan menggunakan tali. Gunanya adalah untuk mencegah udara keluar. Dan ujung selang yang lainnya kita hubungkan dengan sebuah wadah yang digunakan untuk menampung bahan bakar minyak yang keluar melalui selang. Selanjutnya, kita isi kaleng biskuit dengan menggunakan kantong kresek sampai penuh dan ditekan-tekan. Lalu ditutup dengan penutupnya sampai rapat agar udara tidak keluar. Setelah kaleng biskuitnya kita panaskan sekitar 5-6 jam, maka asap yang ada dalam kaleng biskuit mulai mengalir ke selang dan menghasilkan bulir-bulir bahan bakar minyak seperti ini. Halo sahabat Ki Hajar, dari keseluruhan kami bertiga menyimpulkan bahwa jangan asal memanfaatkan plastik meski kita tahu dapat didaur ulang. Pokoknya penggunaannya pun harus serba hati-hati agar tidak mencemari lingkungan. Terkhusus sampah gelas air mineral plastik yang masih utuh dan tidak rusak dapat kita manfaatkan menjadi lampu lampion yang dibuat seindah mungkin dan semenarik mungkin sehingga memiliki nilai jual di masyarakat. Konversi sampah plastik menjadi bahan bakar minyak digunakan dengan metode pirolisis. Metode pirolisis ini adalah metode di mana plastik akan dipanaskan di atas 400 derajat Celcius tanpa adanya oksigen, sehingga plastik tersebut meleleh dan berubah menjadi gas. Gas inilah yang akan masuk ke dalam selang dan mengalami proses pendinginan. Ketika dinginkan, gas tersebut akan mengalami kondensasi sehingga menghasilkan cairan. Cairan inilah yang nantinya akan menjadi bahan bakar minyak. Sebagai penutup, saya ada pantun. Bunga mawar, bunga soka, harum semerbak di tempat mentari. Buanglah sampah pada tempatnya agar terlihat indah dan rapi. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.